Bentar ya, seruput kopi dulu, ada motor lewat. Hai, selamat jumpa. Saya buka ya. Alhamdulillah. Hari ini kita ngobrol dengan ya yang agak aneh sih di era digital ya. Sebuah tempat cetak ya. Darkroom rental. Darkroom rental. Menyewakan kamar gelap. Ya, cetak. Di mana? Di mananya kita tanya nih. Mas Sabta ya, ini Mas Sabta juragannya. Jadi kalau teman-teman tertarik cetak foto hitam putih, sini kita tanya ya. Oke Mas Sabta. Oke. Halo Mas Tirto. Apa kabar ya? Kabar baik, alhamdulillah. Bisa jelaskan ini ceritanya gimana nih? Ceritanya awal mula berdiri Mas ya? Buka dong biar orang tahu dong. Gak apa-apa deh, kita sehat kok. Ya. Oke, awal saya bikin ini idenya, kan awalnya saya setup ini semua di rumah. Di rumah. Saya sempat tinggal di luar, habis itu saya kembali, mulai nyari-nyariin lagi. Jadi kan memang dari saya belajar fotografi itu saya pakai film ya. Okay. Habis itu mulai masuk digital, dan saya punya kamera digital sendiri itu tahun 2009. Oh 2009. Oke. Sebelum itu minjem sewa apa gitu Mas. Iya. Karena investasinya lumayan kan. Jadi selama itu saya main kamera Lomo sama Lomo yang kamera rusak tuh sebetulnya. Iya, kamera plastik ya. Buat lucu-lucuan. Tapi saya masih memproses sendiri tuh. Proses sendiri. Tapi tidak cetak. Gitu kan. Terus saya balik lagi tahun 2015. Saya mulai cari lagi, kangen pengen nyetak foto. Ya. Saya cariin alat-alatnya semua. Kemudian saya pulang dengan bawa alat darkroom yang lumayan buat jadi start gitu. Okay. Jadi saya di sini di Jakarta tinggal nyari enlarger dan alat-alat yang besar lainnya. Ya. Terus saya pakai tuh selama setahun di rumah, nyetak, travel, terus pulang travel cetakin. Itu hitam putih semua tuh. Hitam putih ya. Hitam putih. Terus sempat bikin mini exhibition juga. Mini exhibition. Saya coba jualin karya. Oke. Iya. Jualin karya 5R gitu kecil, pengen tahu nih antusiasnya seperti apa. Ya. Jangan samain kayak waktu di luar ya, ternyata. Iya. Cukup apresiatif, jadi saya semangat gitu. Okay. Semangat. Lanjut lagi, tapi masuk tahun kedua saya sibuk dengan pekerjaan dan rumah terbengkalai, gitu, nggak dipakai. Nah, gimana caranya nih? Saya mikir biar manfaat juga nih buat orang, gitu. Jadi deh, waktu itu ide saya ini saya kasih tahu ke teman, terus kita ngobrol-ngobrol, kita setup tuh bareng-bareng. Oke, kita setup, bikin darkroom buat publik, belum ada nih, gitu kan. Saat itu memang perkembangan teman-teman yang main fotografi analog itu lagi meningkat. Meningkat. Itu awal-awal digital ya? Oh enggak, itu udah tahun 2017. Ya udah mulai orang mencari gara-gara tuh. Gara-gara apa istilahnya one shoot one kill kan? One shoot one kill. Itu udah mulai deh pakai kamera-kamera yang berisiko tinggi. Kamera analog, terus lab film sudah mulai bermunculan juga. Tapi saya melihat prosesnya itu hanya berhenti di scan, cuci, kemudian dapat negatif, scan. Iya. Bahkan teman-teman yang banyak sekali yang punya lab gitu ya, di lab film ini ternyata negatifnya tuh nggak diambil gitu. Oke. Jadi setelah mereka antar rollnya,
cuci, hasil scan, udah dilupain negatifnya. Padahal itu yang berharga ya. Padahal itu yang master blueprintnya lah istilahnya kan. Terus dengan bekal yang saya punya, saya punya ide, ini harus dipanjangin nih proses ini. Dikasih tahu bahwa prosesnya sebenarnya tidak hanya berhenti di situ, masih ada cetak. Nah, karena mau ternyata pakai film, nyetaknya analog juga dong, gitu kan. Saya coba buka itu. Awalnya sih seperti itu. Jadi tujuan saya untuk masih tahu teman-teman untuk manjangin prosesnya nih. Oke. Nah, ini kan lokasinya di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Pasar Santa ya. Pasar Santa. Udah jalan berapa tahun di sini? Sekarang 2021. Saya di sini 2017 akhir. Jadi 4 hampir 5 4 tahun lah ya, mau masuk 5 deh ya. Jalan 4 tahun sih. Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Oke. Ya. Di Pasar Santa. Pasar Santa. Sebelumnya di rumah. Di garasi. Di kamar kosong. Ya, teman-teman ya. Ini agak ini ya. Ya. Masuk era digital kok buka kayak ginian gitu. Ya, namanya apa? Wash and burn. Wash and burn. Wash and burn. Jadi teman-teman yang ingin penasaran dengan film, sudah motret, sudah cuci, cetak di sini. Dan menyewakan kamar gelap ya? Iya. Oke. Sewakan kamar gelap. Kalau nggak bisa, diajarin dulu. Gitu ya? Iya. Diajarin gimana cara buka kertasnya, gimana lampunya yang mana ya. Kalau nggak nanti cilaka ya. Jadi memang saya awal-awal itu mengenalkan darkroom. Mengenalkan darkroom karena tidak semua orang punya akses ke situ. Nah, itu yang penting, Mas. Di era sekarang nih, darkroom tuh boleh dibilang udah jadi kayak sejarah dan legenda aja, cerita, mitos cerita gitu. aja. Ya, gitu. Jadi kenapa? Yang pakai film pun dia hanya sampai cuci. Teknologi scan handphone pun udah bisa nge-scan. Betul. Ya, betul. itu ya boleh aja sih, tapi buat saya sayang gitu loh. Ya, kenapa nggak cari enlarger cetak? Ya. Nah, itu beda soalnya. Adrenalinnya tuh beda gitu. Ya saya ngerasain juga ya, dan kepuasannya beda gitu. Betul. Dan dengan adanya wash and burn, kita nggak perlu kayak zaman dulu punya khusus di kamar sendiri. Iya kan? Kalau dulu kan hampir semua fotografer itu punya ruang private kamar gelap. Ya, untuk ngilangin stres sebetulnya. Ya, apalagi komersial fotografer. Tiap harinya disuruh sama klien. Nah, pelampiasannya motret hitam putih, cuci sendiri, cetak sendiri. Betul. Nah, sekarang udah susah nyarinya, ternyata Mas Sabta menyediakan kamar gelap ya, wash and burn di Pasar Santa. Nah, peminatnya gimana, Mas? Peminatnya jadi waktu awal-awal kita bikin darkroom nih, darkroom, wah seru juga nih gitu kan. Jadi antusiasnya itu pas awal-awal pertanyaannya adalah kalau misalkan belum bisa gimana? Gitu kan. Setelah itu kita mutusin untuk bikin workshop kayak kursus singkat ya. Kursus singkat kamar gelap. Kursus singkatnya itu 3 jam. Jadi kita punya workshop cuci film hitam putih, cuci film warna, sama cetak hitam putih dan cetak warna juga. Ada alatnya? Ada. Wih, hebat. Gitu. Jadi pas waktu itu kita buka, banyak tuh Mas peminatnya. Banyak peminatnya karena kita batasin hanya 3 orang per sesi untuk biar fokus gitu ya. Karena ini ada teori dan prakteknya juga, biar fokus. Kita batasin 3 orang. Nah, demand-nya ternyata lumayan Mas. Jadi saya senang juga antusias teman-teman yang ingin belajar lebih, itu banyak gitu. Baiklah, kita buka workshop dengan tiap bulan kita ada workshop. Pasti ada peserta? Iya, ada. Wah, menarik ya. Pasti ada. Pasti 3 orang gitu. Naik turun sih, kadang 1 orang, 2 orang, kadang 1 orang. Dan saya juga buka kelas private. Jadi karena yang ngurusin sekarang saya berdua sama istri saya.
kita punya kesibukan masing-masing juga di luar ini. Jadi jadwal workshop itu menyesuaikan jadwal kita, Mas. Oke, gila, ya boleh lah, Gitu. boleh. Setuju. Nah, Ya. jadi banyak juga teman-teman yang ingin belajar. Tapi waktunya nggak pas. Aduh, Bentrok. sayangnya. Jadi, Mas, saya udah pengen ikutan dari 2 bulan lalu, tapi waktunya belum pas gitu. Belum jodoh namanya. Belum jodoh. Jadi saya bisa buka workshop private untuk teman-teman yang ingin datang sendiri dan menyesuaikan jadwalnya dia dan jadwal saya. Ya, itu gitu. Itu menarik ya, karena kan kita punya kesibukan ya Iya. masing-masing. Jadi Menarik. antusiasnya, alhamdulillah sampai saat ini saya senang teman-teman masih terus ingin belajar. Ya. Jadi di fotografi film Film? atau analog ini terus banyak yang baru, Ya. Mas. Jadi di luar perkiraan saya di era digital ya, Ya. saya pikir itu udah hanya buat iseng-isengan, tapi ternyata ada beberapa teman-teman yang memang tertarik ya, Ya, sampai bersedia belajar segala macam. ya. Ya mungkin juga nanti tiba-tiba dia kayak zaman dulu bikin kamar gelap di rumah. Nah, jadi memang di sini tempat buat ngenalin aja. Oke. Kalau misalkan teman-teman datang, jadi yang datang ke sini juga udah terseleksi dengan sendirinya, Mas. Yang dia Orang yang mau punya minat ya. minat lebih mendalami fotografi film ini. Ya, ya. Gitu. Terus belajar nyuci pertama, habis itu belajar nyetak, sampai beberapa ada yang, Mas, gue mau bikin darkroom di rumah. Oke. Alat-alatnya Berarti ngasih ada dong, gitu. konsultannya ya. kurang lebih gitu, Mas. Wah, panjang. Jadi ya, kita supply alat-alat juga, bahan-bahan gitu. alat-alatnya masih gampang enlarger dapetnya. Enlarger kemarin sempet sih beberapa kita dapat lumayan 3 unit gitu ya. Terus ya udah kita jual lagi aja gitu buat teman-teman yang perlu. Kalau boleh tahu, untuk yang ikut kursus Hmm, itu kalau boleh tahu nih ya, kalau Ya. nggak boleh nggak apa-apa nih. boleh. Itu biayanya berapa? Kalau yang cuci film BW itu 250.000 aja. Wah, kok murah? Materialnya Terjangkau materialnya dari kita. dari saya. Jadi dari datang Wash bawa and badan aja. Bawa badan sama bawa film sama bawa keinginan yang lebih Oke. gitu. Ya, murah. Ya murah, karena itu kan pengetahuan. Betul. Ya, kalau kita kayak saya zaman dulu otodidak, itu mungkin jatuhnya lebih dari 250. Iya. Try and errornya terlalu banyak. Iya. Ya kalau ini kan kita didampingin sama istilahnya instruktur ya, Iya. atau ya pokoknya ada yang mendampingi, yang memberitahu gitu. Betul. Jadi kalau otodidak mungkin setahun baru bisa, ini kan dipotong. Iya, 3 Dengan jam. 3 jam. Nah, ya. Sebenarnya saya Ya, juga teman-teman ya, murah loh, 250.000, bukan promosi nih, emang murah gitu loh. Ya. jadi yang datang ke sini juga ngobrol kan kita. Saya kasih tahu sebenarnya kalau tutorial tuh banyak sekali di internet. Nah, tapi tutorial itu kan nggak finish, Mas. Benar. Jadi yang mereka inginkan itu mengesampingkan ketakutan akan kegagalan prosesnya. Ya, Jadi perlu meminimalis ya kesalahan yang terjadi ya. mereka perlu orang yang nemenin untuk praktek Ya, gitu. ya betul. Banyak sih orang-orang yang belajar dari YouTube ya, Ya. akhirnya jadi hafalan. Jadi dia nggak dapet logika dasarnya. Jadi ya, itu cilaka banget hafalan gitu. Ya. Gitu. Jadi ya yang bener harus dampingi. Ya. Yang bener dampingi. Oke. Terus ini cetak-cetakan ini karya orang yang praktek atau karya Mas Sabta? Sebagian besar karya saya Oke. sama ada Dijual? karya istri saya. Ada yang dijual. Oh, ini cetak Iya. udah dicetak offset. Enggak, ini wet foto? print. Foto. Oke. Ini karya hasil cetak darkroom. Saya Berapa, jual. Mas? Ini sekitar 150.000. Ya. Elemen estetis ruang ya. Iya. Kalau Nah, di kamar atau apa? bener. Jadi yang beli foto itu memang buat ya udah akhirnya buat dekorasi ruang Ya. gitu. Atau ada yang pacarnya ulang tahun, Bisa dikasih. datang sini pilih.
Saya cari gambar yang cocok atau kalau nggak minta potretin ya. Iya. Ya, Ada potretin juga dong. mas yang ini, dia mau ngasih kado, dia minta cetakin. Oke. Buat kado, tolong cetakin. Ya udah, saya cetakin. Oke teman-teman ya. Jadi ternyata bisa sekarang kemari ya. Jadi Wash and Burn ini memfasilitasi kita di finishing fotografi film. Kalau kemarin kita bicara cucinya di toko-toko, terus ada komunitas apa friend and friend, ya. Nah ini sekarang finishingnya nih, cetak, Iya. ya cetak. Serah mau bisa seukuran berapa mas? Paling besar kita ada 60 kali 40. Wah cukup tuh buat pameran ya. Iya. Ya cukup. Ya. Kalau sewa per berapa jam? Per 3 jam. Kamar Kita gelap. satu shift 3 jam. 3 jam? 100.000. Lemes dengernya. 3 jam cetak foto di kamar gelap sendiri 100.000. Di luar chemical dan kertas. Kita Terus bayar listriknya gimana kalau gitu? alhamdulillah nutup mas. Tutup ya? Nah, jadi memang saya buka ini untuk teman-teman. Memudahkan banget nih. Iya. Ya kalau 100.000 3 jam boleh berapa orang di dalam? Maksimal 2 orang. Nah, 2 orang patungan Iya. Rata-rata sih mereka ada yang 1 shift, ada yang 2 shift. ya rata-rata 2 shift lah. Kalau Kadang 3 kalau lagi kalau 3 jam kan ya kalau saya sih ya 3 jam tuh banyak sampahnya tuh. Wah, gagal. Iya. Kadang ada juga yang 3 shift gitu 9 jam, ada juga mas. Nggak keluar-keluar. Nggak keluar. Jadi kadang saya juga Ntar keluar gosok. ngetok gitu. Oh, masih ada kan Oh, ya? iya. Baik-baik aja kan. Coba lagi seru, oke. Gitu. Ya. Ya menarik ya. Jadi memang di kamar gelap ini kita kadang lupa waktu. Betul. Saya juga ngalamin itu ya. Iya. Jadi dari pagi sampai malam saya bisa ada di kamar gelap. Eh, mungkin persamaannya kayak musisi gitu ya, dia Ya. masuk studio, Lupa deh. jamming, apa, wah, jadi menemukan keasikannya sendiri Nah. sampai lupa waktu. Ya, kalau teman-teman tahu proses kamar gelap enlarger, teman-teman akan sadar itu sebetulnya Photoshop. Iya, bener, Ya, itu Photoshop. bener. Burning, dodging, layering, masking itu adanya di situ sebetulnya. Awalnya. Ya, awalnya. Ya. Ya, jadi ada yang bilang Photoshop itu adalah bukan darkroom, lightroom, Nah itu. kamar terang. Kamar Ya, terang. kamar terang. Jadi kalau teman-teman bandingkan antara Photoshop dan darkroom itu Betul, sebetulnya sama. Sama. Ya, yang satu ada sampah, satu nggak ada, gitu aja. Sando. Delete, nah, gitu. Jadi kalau saya lagi mentoring gitu juga saya Jelasin kayak gitu ya. Ini sama aja kayak di Photoshop. Iya. Awalnya kan di sini dulu gitu. Betul. Burning dodging gitu kan, cropping. Oke. Seperti Menarik. itu. Oke, Mas. Kira-kira pesannya apa untuk teman-teman yang sedang galau dengan kamera film nih? Karena di Pasar Baru kemarin saya ketemu segerombolan anak muda pada beli kamera pocket. Ah, Sampai saya tanya, Mbak, mau motret apaan, Mbak? Saya nggak kenal sama tuh orang ya, tapi saya tanya aja, Mbak, mau beli kamera film, mau motret apa? Dia nggak bisa jawab. oke. Jadi pas saya searching, ternyata lagi tren. Ya, Sampai anak saya juga minta ke saya, oke. Pak punya kamera pocket nggak? Film nggak ada. Kalau mau pilih aja. Ya kamera saya kan film ya yang paling ringan f3. Kalau mau itu, wah berat. Yang pocket Pak nggak punya gitu. Jadi ternyata lagi Iya. tren ya. Tapi Saya perhatiin juga memang yang baru mulai untuk senang-senang, yang baru mulai untuk serius juga ada tuh, juga. Mas. Jadi mungkin pesan saya semangatnya Semangatnya. harus tetap dijaga. Tentukan tujuan kalian motret itu Ya, untuk ya. apa nggak untuk senang-senang doang, silakan gitu kan. Kalau untuk mau serius berarti harus ada tujuan. Tujuan. Kita mau belajarnya secara proses, step by step akan arahnya kemana gitu. ya kalau nggak ada tujuan nanti sebulan kameranya nganggur. Ya, jadi kalung, bener-bener jadi kalung nanti. Nah, Ya. nah, terus permasalahan film mahal ya memang sedang hangat diperbincangkan. Mahal itu kan ukuran saya, Mas. Karena saya dulu ngalamin film 15.000.
Tapi 15.000 zaman itu Zaman juga itu lumayan. juga udah lumayan, Iya. lumayan mahal juga gitu. Tapi Buat makan bisa Iya. 2 kali mas. begitu zaman sekarang film 100.000, saya langsung buset mahal ya, karena di kepala saya 15.000 dan. Tapi Iya. kalau ngelihat zamannya ya sama aja sebetulnya. Sebenarnya sama aja gitu. Jadi, nah untuk menjawab itu sih saya sarannya tujuan. Tujuannya. Jadi ketika kita motret kita tidak buang-buang frame istilahnya. Iya, karena cuma 36, nggak bisa 36. di-delete. Boleh lah buat senang-senang silakan gitu kan. Film harga 100.000 sampai 150.000. Tapi kalau ada ini gue motret buat apa gitu. Oke. Harus ada alasannya. Ada alasan. Jadi si film yang kita beli jadi nggak kerasa mahal. Ya. Apalagi kalau misalkan bisa Bisa dijual kayak gini. Iya, Ya. dimonetize lah Betul, istilahnya betul, ya betul. kan. Jadi Saya tujuannya setuju. wah gue motret siapa tahu bisa dijual. Oke, gitu. Memang Ya. kita pengennya sih praktek jual beli foto nih mas yang fisik ya. Ya, itu memang jadi kebiasaan. boleh dibilang belum membudaya ya di kita ya. Hmm. Jadi kita harus mendidik apresiasi orang yang melihat foto. Ya. Gitu. Heeh. Cilakanya kan kalau orang lihat foto langsung, ini kan cetaknya segini nih, gue tahu harganya. Ini kok dijual segini ya? Gitu. Jadi karya itu belum ada, yang diadain baru fisik. Iya. Gitu. Itu kita harus ya agak susah ya Iya. menjelaskan bahwa yang lo beli itu bukan cetakannya, tapi ini ada ceritanya. Betul. Jadi ya kita harus juga membungkus foto kita dengan storytellingnya harus ada di sini. Betul. Rata-rata sih karya saya yang walaupun 5R gitu ya, Hmm. saya bisa cerita Iya, gitu ke orang. karena Jadi itu yang dibutuhkan sebetulnya. Jadi kalau kita beli dipajang, orang nanya, nah yang beli itu bisa bisa cerita. jelasin, bisa Ini cerita. gue beli karena ini gini ya. Iya. Itu yang mungkin diantara kita para fotografer belum terbiasa. Mm-mm. Kita baru asik-asik aja. Asik-asik aja. Ya, gitu ya. Gitu. Oke, Mas Sabta ya. Oke, Jadi Mas jelas Tirta. ya teman-teman, Pasar Santa, Jakarta Selatan. Lantai berapa nih? Lantai 1. Lantai 1, wash and burn. Ya. Oke. Ya Mas Sabta, maaf Thank you. mengganggu istirahatnya ya. Oh enggak mas, santai. Oke. Terima kasih. Yes. Ya teman-teman, tuntas sudah ya tentang film. Cuci sudah kita obrolin, toko-toko, komunitas. Ada komunitas dan ternyata komunitas banyak di Jakarta, tinggal pilih Banyak. ya. Nah, kau boleh tahu di Jakarta ada berapa yang menyediakan jasa seperti Wash and Burn? Kompetitornya Mas Sabta lah gitu loh. Hah? Nggak ada mas. Nggak ada. Belum ada. Alhamdulillah. Mungkin kalau yang buat publik di Jogja ada Mes 56. Jauh. Oh Jakarta ya? Jakarta. Jakarta. Kalau cuci toko-toko. Cuci lumayan banyak Ya, sudah. toko-toko cuma cuci, tapi dia cuma cuci scan ya. Iya. Tapi kalau yang one stop shopping nih, jual, cuci, cetak, sini. Sini boleh, sini. Gitu. Jelas ya? Jadi jangan cari tempat lain, ntar nyasar. Buat sini aja. Karena di Jakarta cuma ini. Saya berharapnya sih tumbuh Tambah banyak juga, ya? Iya. biar Sehat suasana. biar prakteknya semakin merata. Ya, soalnya kemarin ngobrol sama teman-teman Frame and Frame, ternyata ada Tangerang, Bekasi, komunitasnya udah banyak. Komunitasnya banyak. Iya. Di setiap daerah kayak Bekasi, Bintaro, Mhm. Depok, Udah ada itu tuh komunitas. bikin komunitas sendiri mas, kecil-kecil gitu. Tapi Lucu. ya tadi tujuannya buat apa? Hmm. Ya kan? Mudah-mudahan tetap ada sharingnya ya. Ya. Kan yang berkomunitas kan intinya kan sharing, Sharing, ya. sharing. Sharing untuk lebih Dan maju mungkin lagi. bisa jadi sarana refreshing ya. Iya. Iya. Karena ini agak saya katakan 100% berbeda dengan film. Hmm. Film kita boleh nggak mikir. Hmm. Tapi kalau ini 36 loh. Digital ya nggak mikir Nah, ya. digital nggak mikir, cepet, wah jelek. Kalau ini nggak bisa, Betul. dan nggak bisa pakai kamera rusak kan. Meterinnya harus benar, ya kan? Meterinnya, iya. Ya kita harus melihat cahaya objek segala macam. Kalau kan nanti pas cuci blank Iya. atau gelap. Jadi di setiap proses itu ternyata ada detil-detil yang kita suka Iya. miss. Ternyata Dan itu harus kembalinya dilatih. harus kuasai basic fotografi. Betul mas. Pencahayaan. Ya. Pencahayaan. Oke mas ya gitu ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke teman-teman. Ya ini udah mulai rame ini karena malam banyak restoran di sini. Oke jangan lupa subscribe ya.
kita ketemu lagi di ngobrol dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih. Makasih Bang Erik. Makasih. Kameramen kita. Bang Erik. Makasih, Bro. Makasih.